Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya? Salam sehat buat kita semua. Nah, hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Sebelum kita melakukan pembelajaran, buat anak-anak ibu semua, jangan lupa berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Nah, hari ini kita belajar mengenai teks prosedur. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, supaya anak-anak ibu dapat menunjukkan pernyataan-pernyataan umum dalam melakukan sesuatu kegiatan. Yang kedua, supaya anak-anak ibu mampu menuliskan tahapan-tahapan sebagai prosedur melakukan suatu kegiatan. Nah, ibu akan menjelaskan dan memberikan contoh seperti apa teks prosedur tersebut. Jadi ibu harapkan kepada anak-anak ibu semua dapat memperhatikan, menyimak dengan baik. Nah, ibu sudah menampilkan contoh teks prosedur. Inilah contoh prosedur cara menghidupkan komputer. Nah, mari sama-sama kita membaca teksnya. Komputer merupakan kumpulan seperangkat alat elektronik yang dihubungkan dengan listrik yang berfungsi untuk meringankan atau membantu pekerjaan manusia agar lebih mudah, cepat, efisien, dan akurat. Salah satu hal yang harus diperhatikan yaitu cara menghidupkan komputer. Bagaimana cara menghidupkan komputer dengan benar? Nah, inilah yang dimaksud dengan pernyataan umum, di mana pernyataan umum itu bagian awal atau pembuka teks yang berisi tentang tujuan yang berfungsi sebagai pengantar umum yang menandai apa yang akan dilakukan. Inilah contohnya mengenai pernyataan umum dalam teks prosedur. Nah, ini langkah-langkah menghidupkan komputer. Yang pertama, pastikan semua komponen-komponen komputer telah tersambung dengan benar, termasuk penggunaan arus listrik. Yang kedua, periksa keyboard, mouse, dan monitor telah tersambung pada port yang benar. Yang ketiga, tekan tombol power pada UPS dan stabilizer jika ada. Kemudian tekan tombol power pada monitor dan CPU. Tunggu proses booting berjalan sampai selesai. Yang keempat, setelah proses booting selesai akan tampil desktop dan kursor pointing berbentuk anak panah menandakan proses booting sudah selesai dan komputer siap digunakan. Nah, inilah langkah-langkah dalam menghidupkan komputer. Jadi, apa kegunaan langkah-langkah ini? Supaya tujuan dalam membuat sesuatu kegiatan itu tercapai atau terlaksanakan dengan baik dan benar. Nah, ibu harap setelah kita sudah membahas contoh teks prosedur mengenai pernyataan umum, mengenai langkah-langkah, ibu harap anak-anak ibu semua dapat memahaminya dengan baik. Nah, ibu akan menayangkan satu video mengenai cara buat jamur crispy. Jadi ibu harap anak-anak ibu semua dapat memperhatikan, mendengar dengan baik.
Halo semua, balik lagi di channel aku. Kali ini aku akan membuat jamur crispy. Buat kalian yang penasaran bahan dan cara membuatnya, keep on watching. Untuk bahan-bahannya, siapkan jamur 100 gram, garam secukupnya, merica bubuk, 4 bawang putih yang sudah dihaluskan, kaldu bubuk. Cara membuatnya, campurkan semua bahan ke dalam jamur. Setelah itu, aduk hingga semua bumbu tercampur merata. Setelah merata, marinasi jamur selama 30 menit. Untuk bahan kulit kriuknya, gunakan 10 sendok makan tepung terigu serbaguna dan 2 sendok tepung maizena. Kemudian, campurkan maizena ke dalam tepung dan aduk hingga merata. Setelah selesai dimarinasi, tambahkan 1 butir telur yang sudah dikocok lepas. Aduk hingga semua tercampur merata. Kemudian, ambil jamur dan masukkan ke tepung yang sudah disiapkan. Baluri semua jamur dengan tepung, tapi jangan ditekan-tekan ya teman-teman, biar nanti tuh kelihatan crispy-nya. Kemudian, goreng jamur tersebut ke dalam minyak yang sudah dipanaskan. Goreng hingga berwarna kuning keemasan. Kemudian, angkat dan tiriskan. Oke, jamur siap untuk disantap. Silahkan dicoba ya teman-teman. Jangan lupa subscribe. Nah, bagaimana? Sudah paham kan anakku mengenai teks prosedur? Tadi Ibu sudah memberikan contoh mengenai cara menghidupkan komputer. Sudah Ibu jelaskan di mana situ pernyataan umum dan di bagian langkah-langkah. Dan Ibu juga sudah menayangkan satu video mengenai cara membuat jamur crispy. Nah, Ibu harap adik-adik Ibu semua sudah paham, sudah mengerti mengenai teks prosedur. Jadi, tugas anak Ibu semua, coba kamu tuliskan tahapan-tahapan cara membuat nasi goreng yang enak. Jadi terserah ya anakku ya, misalnya nasi goreng kampung, nasi goreng balado, terserah, yang penting nasi goreng yang enak. Tuliskan tahapannya di buku latihan kamu. Sudah selesai kamu jawab, kirim ke WA pribadi Ibu. Jangan lupa ya anakku ya. Jika ada pertanyaan kurang paham, silahkan
chat atau tanyakan ke WA pribadi Ibu. Nah, Ibu akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu ucapkan selamat pagi, tetap semangat untuk mengerjakan tugasnya, dan Ibu harap kita ke depannya tetap semakin sehat. Selamat pagi.